Halo, lanjut ya dari video sebelumnya tentang fase-fase yang dilalui pada saat kita sudah didiagnosa anxiety disorder dan sakit lambung itu tadi ya. Yang saya bilang ada GERD, ada cystis, pakai disrupsi organik dan organik. Itu dia. Jadi mengapa fase ini penting? Karena pada saat kita sudah didiagnosa anxiety disorder itu, nanti kita akan merasakan namanya 1000 sensasi itu tadi. Dan 1000 sensasi itu tadi berkembang menjadi psikosomatis, fisik yang secara otomatis menjadi sakit. Padahal sakitnya bukan di fisik tapi di pikiran. Itu kan pikiran. Gara-gara pikiran itu menyebabkan tubuh jadi sakit gitu. Kemudian dari fase-fase itu terus berlanjut nanti dengan ketahuan kita kalau belum tahu tentang penyakit ini, lama-lama kita kena serangan panik, panic attack. Iya, panic attack itu serangan yang sangat-sangat luar biasa ya. Saya rasa kalau orang udah sampai panic attack ini, itu pasti akan traumatik. Itu pasti itu. Karena benar-benar sangat-sangat tersiksa sekali ya kalau merasakan panic attack ini. Jadi makanya fase-fase itu saya jelaskan satu persatu bertahap karena memang itulah prosesnya dari lambung. Kalau memang di awal dari lambung semua pencetusnya, kemudian dia masuk ke dalam fase kecemasan berlebihan anxiety disorder, udah satu paket. Itu udah menjadi sebuah lingkaran dia nanti. Penyembuhannya harus tahu caranya. Makanya saya bilang tuh 2 bulan itu pertama fokus. Karena nanti dah saat 1000 sensasi itu muncul, bermacam-macam sensasi itu muncul, nanti kita jelaskan nanti ya sensasi-sensasinya seperti apa dan trik-triknya apa, gimana cara menanggulanginya di sesi berikutnya lah. Tapi paling penting saya nggak mau terlalu lama dan terlalu mengada-ngada ya mengatakan yang bukan mengenai obat sebenarnya. Sebenarnya kuncinya untuk melepas semua ini ya, saya tekankan langsung ya, D dan K. Saya di sini ya lebih fokusnya berbagi dengan teman-teman yang kategorinya kita orang yang inilah ekonomi rendah dan sedang lah, karena kita kalau punya uang mungkin kita cepat diagnosa, bisa pergi berobat ke Malaysia atau kemana kan gitu kan, atau secara langsung kan gitu kalau kita punya. Tapi untuk para orang-orang yang keterbatasan dana, dia tak tahu harus gimana, ini sih secara trik yang paling mudahnya. Saya bertahun-tahun menganalisanya, kenapa ini. Makanya saya bisa menyimpulkan fase-fase itu tadi. Makanya saya sampaikan cepat, segera. Mengapa begitu? Karena saya tadi telat mengetahui ini. Ini semua, itu tadi saya bilang kan, semuanya belajar dari pengalaman. Makanya saya bantu teman-teman yang kategorinya dengan keterbatasan dana, kan gitu. Sekarang menjamur banyak, ada yang mengatakan obat ini. Saya nggak mengatakan itu salah. Orang bisa sembuh kok. Ada yang pakai rumput. Dari rumput aja sembuh. Bayangkan itu. Kemudian ada dari obat madu. Sembuh. Ada dari kunyit. Sembuh. Ya kan? Banyak ada produk lain. Sekarang kalian bisa searching lah ya. Bermacam-macam jenis obat. Bermacam merek sekarang. Ada yang model semprot, ada yang model inhaler, ada yang model makanan, ada yang model ya tadi dari rumput, dari rimpang, dari segala macam ya ibaratnya, dari produk kimianya, obat Cina segala macam. Kalau sudah menyangkut masalah pikiran, itu kembali kepada diri lu sendiri, dari teman kawan-kawan sendiri. Kita sendiri yang bisa menyelesaikan itu. Obat itu hanya membantu. Yang menyembuhkan itu tetap Sang Pencipta yang Maha Kuasa, tergantung pribadi kita. Makanya saya sampaikan, ini sebenarnya kalian tinggal pilih sebenarnya. Ini untuk teman-teman yang kapasitas kita yang notabene-nya yang punya ekonomi yang rendah lah ya. Itu sangat prihatin sekali. Iya kan, karena dia pasti bebannya banyak, dia tak tahu harus gimana. Ini saya kasih tahu triknya lah. Triknya cuma D dan K. Apa itu D dan K? Saya bilang tuh. D dan K itu, pertama D itu disiplin. Ingat, disiplin. Catatkan lagi, disiplin. Coba masuk dalam pikiran alam sadar dulu ya. Plus K,
K ini tadi, K itu komitmen. Ingat, komitmen. Komitmen, dua halnya aja. Makanya saya tekankan tadi, disiplin dan komitmen. Mengapa ini sangat penting? Inilah obatnya sebenarnya. Coba kalian sendiri yang sudah berlarut-larut itu, pernahkah kalian disiplin? Pernahkah kalian komitmen dengan satu obat, satu pengobatan? Pasti kalian pindah-pindahkan. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Berhari-hari. Ya, tubuh itu kan beda-beda. Ya kan? Biaya habis, jadi pikiran lagi. Ya kan? Kenapa? Tidak disiplin, tidak komitmen. Banyak teman-teman yang lain tuh sembuh pakai akar rumput. Rumput sirih Cina. Booming. Gara-gara minum rumput itu dia sembuh. Ada rumput apa namanya lagi tuh? Pakai itu disembuh. Tapi dia disiplin dan komitmen. Fokus dengan satu hal. Ada sembuh dengan kunyit. Fokus. Jangan nggak fokus, nggak komitmen, disiplin. Disiplin ini memang susah. Makanya orang-orang di scientist disorder itu, inilah kunci untuk trik untuk cepat kalian itu dari sekarang lakukan. Dengarlah pesan ini. Saya nggak mengada-ngada. Daripada kalian terpengaruh dengan obat sana, obat sini, obat sana, obat sini. Masalah pikiran dan fisik ini, dua hal itu kuncinya. Disiplin dan komitmen. Cobalah kalian disiplin dan komitmen. Pasti yakin saya, penyembuhan itu akan cepat. Pikiran akan cepat. Jangan berlarut-larut. Saya menganalisa ini karena saya berlarut-larut. Karena saya nggak tahu. Nggak ada dulu yang menuntun hal seperti ini. Kalau zaman sekarang banyak ya bikin VT ujung-ujungnya saya minum obat ini, saya minum obat ini, saya pakai resep ini, saya pakai resep ini. Saya enggak. Saya bikin fit ini untuk membantu orang-orang yang betul-betul pengen sembuh. Kuncinya cuma dua, disiplin dan komitmen. Yang mengatakan ada pola hidup, pola makan penting kita jaga, pola pikir penting kita jaga, pola apa lagi? Pola tidur penting, tapi harus disiplin. Kalau kalian tidak disiplin, percuma kalian pola ini percuma. Kuncinya dua itu, disiplin dan komitmen. Jadi fokus pada satu. Kalau memang kalian cocok dengan kunyit, yakin dengan kunyit, dan enak dengan kunyit, fokus. Disiplin, komitmen. Jangan nanti terpengaruh dengan yang lain. Coba ini lagi, yang ini akhirnya buyar. Makanya berobat ke sana, nanti tak ada reaksi, berobat lagi ke sana, berobat ke sini, gak disiplin. Kuncinya disiplin. Coba kalian renungi diri sendiri. Coba kalian perhatikan diri sendiri. Apakah kalian disiplin? Sholat, bangun pagi, jam makan diatur, disiplin nggak? Coba perhatikan. Yang lama-lama nih bakalan sembuh nih pasti punya pengalaman tidak disiplin. Disiplin. Memang sulit disiplin itu, tapi inilah kuncinya. Saya nggak mau mengada-ngada. Saya hanya membantu orang-orang. Saya nggak menjual obat di sini. Saya hanya berharap istilahnya apa yang saya sampaikan ini orang bisa memahami dan mengerti supaya cepat sembuh kalian semua. Cepat lepas dari derita ini. Saya merasakan betapa sedihnya beberapa tahun, puluhan tahun ya kan, hampir belasan tahun saya merasakan ini kan, ya kan, itu benar-benar menghancur dan meluluhlantakkan ya cita-cita segala macam. Tapi saya nggak pantang menyerah, makanya saya mengambil kesimpulan seperti ini. Itulah saya dapatkan akhirnya. Kuncinya apa? Akhirnya saya, kuncinya disiplin. Apapun bentuknya itu. Kalau kita ingin sukses, kuncinya disiplin. Jangan kemana-mana. Cobalah kawan-kawan ya, dengarkan ya. Apalagi untuk teman-teman yang ekonomi rendah segala macam. Fokus ke satu obat aja. Mereka bisa kenapa? Karena mereka disiplin. Percayalah, yakinkan itu. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Kalau jika Anda berkenan, silakan komentar ya, like. Mungkin saya akan memberikan masukan-masukan dan trik-trik dan menceritakan lah sensasi ini gimana, sensasi itu gimana cara penanggulangannya. Untuk itu sampai jumpa dulu. Assalamualaikum. Terima kasih kawan-kawan. Sehat selalu. Semangat terus perjuangan sejati.